Siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Shalom, selamat kembali berjumpa di dalam persekutuan doa pagi pada hari ini. Sebelumnya kita akan terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Puji syukur Tuhan, kami sudah hadir di dalam persekutuan doa pagi ini secara online, dan kami pun bersemangat untuk mendengarkan akan firman-Mu, dan biarlah firman-Mu ini dapat menuntun di dalam segala kehidupan kami, di dalam kami mengambil keputusan ataupun di dalam kami berpikir, dan biarlah firman-Mu ini dapat menjadi pegangan dalam kehidupan kami untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih Tuhan, Kau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan sedikit dari firman-Mu. Engkau juga berkati untuk segala peralatan yang dipakai, biarlah semuanya dapat berfungsi dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu, kita akan melihat dari surat Galatia 5 ayat 16 sampai 26. Galatia 5 ayat 16 sampai 26, dan saya memberi judul menguasai diri. Saya bacakan untuk kita semua. Galatia 5 ayat 16 sampai 26. Maksudku, hiduplah oleh roh, dan kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Namun, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, kemarahan, kepentingan diri sendiri, percecokan, perpecahan, kedengkilan, bermabuk-mabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kulakukan dahulu, bahwa siapa saja yang melakukan hal-hal demikian tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Namun, buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan,
dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Mereka yang menjadi milik Kristus Yesus telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah, hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling menengki. Amin. Nah, Bapak Ibu, ketika zaman sekarang adalah zaman modern, di mana semua orang bekerja lewat handphone, lewat internet, lewat medsos. Jadi bekerja, kemudian berkomunikasi dan melakukan segala sesuatu lewat komputer ataupun handphone. Jadi memang sekarang sudah modern, sudah zamannya digital. Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat anak-anak sekolah pun mereka juga sudah sejak dini sudah mulai memiliki handphone. Mungkin di SD juga sudah memiliki handphone, mendapat tugas-tugas dari guru memiliki handphone untuk berkomunikasi antara guru dan murid. Tetapi banyak hal yang negatif ketika kita menggunakan alat-alat ini, alat-alat yang modern. Tetapi juga banyak hal yang positif yang dapat kita capai, prestasi ataupun apapun, semuanya lewat handphone ataupun lewat media sosial, semuanya sangat efisien dan efektif. Tetapi ada satu kekurangan, yaitu ketika lewat handphone, banyak orang yang sudah mulai kehilangan sopan santun. Banyak orang yang sudah mulai kehilangan ramah tamah. Banyak orang yang sudah kurang bersosialisasi. Banyak orang yang sudah tidak bisa berbicara, tidak bisa memulai pembicaraan dengan orang asing atau orang yang baru dikenal. Semua sibuk memakai handphone, semua sibuk memakai komputer atau laptop. Yaitu adalah salah satu dampak negatif. Jadi orang akan cenderung menutup diri dan mereka menganggap kadang-kadang tidak perlu teman, tidak perlu siapapun. Yang penting adalah jaringan internet. Nah, kemarin ada ketika saya membaca komen dari seseorang WA, dia berkata, yang menjadi pertanyaan sekarang, anak-anak sekarang, ya, ketika seseorang bertanya kepada temannya atau kepada siapapun, dia akan bertanya yang bisa menjadi renungan bagi kita adalah dia bertanya yang sangat menggelitik dan sangat kita berpikir keras ya. Ya, dia pertanyaannya hanya sederhana. Dulu papi atau mami kok bisa hidup tanpa internet, tanpa HP, tanpa WA? Bagaimana cara hidup dulu kok bisa tanpa alat-alat elektronik seperti itu? Tanpa ada jaringan wifi, bagaimana kehidupan papi dan mami waktu dulu? Kehidupan orang tua kita waktu dulu? Ya, kalau sekarang, kalau tidak ada internet, serasa dunia mati, serasa dunia kiamat. Ya, semua sangat tergantung kepada internet, jaringan wifi. Nah, Bapak Ibu, seperti tadi saya katakan, dampak lain daripada handphone atau laptop ini adalah, yaitu salah satunya adalah menguasai diri. Orang ketika sudah asosial, dia sudah tidak bergaul dengan manusia, sudah jarang berbicara satu sama lain, bertemu satu sama lain, dia gampang sekali, mudah sekali emosi, mudah tersulut, mudah berpikir negatif, berprasangka negatif, berprasangka menduga orang lain akan berbuat jahat. Jadi memang salah satu dampak dari negatif adalah orang mudah emosi, mudah marah, mudah tersinggung, mudah segala-galanya.
Ya memang alat teknologi membantu kita, tetapi ada juga ya membuat kita asosial, tidak mudah bergaul dengan orang lain, mudah marah, mudah tersinggung. Nah, Bapak Ibu, apalagi di dalam surat Galatia ini, Rasul Paulus menuliskan bagaimana seseorang harus menguasai dirinya. Jangan mudah emosi, jangan mudah banyak hal-hal keinginan daging, yaitu percabulan, kecemasan, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencideraan, roh pemecah, kedengkian, pesta pora, kemabukan. Ya, itu semua adalah keinginan-keinginan daging. Dan Rasul Paulus menasihati supaya kita membuang keinginan daging itu. Tetapi rubahlah dengan keinginan roh. Yaitu apa? Buah roh adalah kasih, sukacita, damai, sejahtera, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ya, itu adalah buah roh. Bagaimana yang kita sudah lakukan sekarang ini? Mungkin kita harus berjuang. Kita harus berjuang supaya keinginan daging bisa kita tekan, bahkan bisa kita hilangkan. Itu memang proses Bapak Ibu. Tetapi mulai dari sekarang, ketika ada keinginan daging yang bertentangan dengan kehendak Allah, biarlah semua itu kita hilangkan. Semua dosa kita kurangi dan kita hilangkan. Semua adalah proses. Tetapi percayalah, ketika kita bergaul karib dengan Tuhan, lebih sering membaca Alkitab, lebih mempunyai komunitas di dalam persekutuan atau di dalam gereja, itu akan membantu kita untuk tidak menuruti keinginan daging, tetapi lebih menuruti keinginan roh, dipimpin oleh roh. Saya pun masih belajar Bapak Ibu. Kita semua masih belajar. Biarlah lewat persekutuan ini, lewat firman Tuhan ini, kita diingatkan kembali. Supaya kita bisa menguasai diri kita. Supaya kita tidak mudah marah, tidak mudah emosi. Kuasailah diri kita sedemikian rupa, supaya kita layak di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu, kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Ada beberapa pokok doa yang akan kita doakan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan atas firman-Mu. Biarlah pada pagi hari ini kami diingatkan untuk tidak menuruti keinginan daging, tetapi hidup kami dipimpin oleh Roh. Dan biarlah Roh Kudus terus membantu kami untuk dapat hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Secara akal, secara tenaga, secara kemauan ataupun keinginan, seringkali kami kalah oleh keinginan daging. Tetapi kami akan bergantung kepada Yesus, akan bergantung dalam pimpinan Roh Kudus, supaya kami dituntun, supaya kehidupan kami lebih baik, supaya kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan biarlah kami tidak mudah emosi, tidak mudah marah, tidak mudah tersinggung oleh ucapan orang lain. Dan biarlah kami semakin hari semakin sabar, semakin dapat menguasai diri, dan biarlah kami pun dapat menjadi teladan bagi keluarga kami, tetangga kami, lingkungan pekerjaan kami, ataupun dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Dan saat ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berterima kasih Tuhan, biarlah kestabilan ekonomi dan keamanan terus dapat dijaga, sehingga rakyat dan bangsa negara Indonesia dapat sejahtera dan maju. Kami juga berdoa untuk dunia ini Tuhan, yang sedang kami bersyukur sudah ada gencatan senjata antara Amerika dengan Iran, dan biarlah ini dapat menjadi momen yang baik untuk dapat bersahabat kedua negara ini, supaya tidak terjadi kegoncangan ekonomi dan supaya tidak terjadi penderitaan sesama manusia, bunuh-membunuh
di antara sesama manusia. Tolong Bapak Engkau berkati para pemimpin Amerika Serikat maupun Iran maupun Israel supaya mereka dapat berdamai. Saat ini kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-gereja di lingkup Sinode Wilayah Jawa Tengah. Biar Engkau berkati untuk pertumbuhan gereja, untuk pertumbuhan iman dari jemaat-jemaat di Sinode Jawa Tengah. Berkati para majelis, para pendeta, mereka yang melayani. Kami juga berdoa untuk sekolah-sekolah Kristen di bawah YP3K. Demikian juga untuk TK Kristen Kasih Ibu. Biar Engkau berkati para pengurus, kepala sekolah, para guru, dan murid-murid. Biarlah semua kegiatan belajar mengajar dapat dilakukan dengan baik. Dan apabila sebentar lagi ada tes, biarlah semua murid dapat belajar dengan rajin. Kami juga berdoa untuk anggota jemaat yang berulang tahun. Biarlah dengan pertambahan usia mereka semakin bijaksana. Kami juga berdoa untuk proses pembangunan tanah makam di Kaliori. Biarlah Engkau berkati untuk seluruh perencanaan dan seluruh panitia agar mereka pun dapat mewujudkan tanah makam di Kaliori untuk kepentingan umat-Mu di Gereja Gatot Subroto ini. Kami juga berdoa untuk saudara dan orang tua kami yang lansia atau lemah fisik atau dalam pemulihan. Kami berdoa untuk Bapak Sutejo, Ibu Hernanto Teja, Ibu Gan Kejang, Ibu Ayong, Ibu Heni Supeni, Bapak Ibu Abraham Werimon, Ibu Handoyo, Ibu Gianti, Bapak Dwianto, Ibu Husin Harsono, Ibu Silvia Pitra, Ibu Hutauruk, Ibu Ratna Haryani, dan Ibu Kustoro. Biar Engkau berkati mereka semua Tuhan, dan berkati juga obat-obatan yang diminumnya, dan berkati juga keluarga yang merawat. Dan biarlah Engkau juga berkati untuk usaha dan pekerjaan kami ataupun aktivitas kami. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau terus menyertai kami di dalam kehidupan kami, supaya kami dapat menguasai diri kami sedemikian rupa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami sudah berdoa. Amin. Demikian Bapak Ibu untuk persekutuan doa pagi saat ini. Selamat untuk menguasai diri. Tuhan memberkati kita semua. Amin.